Ini dia novel warna pink yang gue punya. Nggak terlalu banyak sih, cuma satu tumpuk ini doang. Yang pertama judulnya Iris. Ini gue baca tahun lalu pas KKM, tapi gue lupa sama ceritanya. Terus ada Jodoh untuk Mira. Kalau Jodoh untuk Mira tuh tentang seorang wanita namanya Mira. Dia tuh jadinya cita-citanya jadi dokter, tapi tiba-tiba banting setir jadi guru bimbingan konseling. Nah, Mira tuh punya cinta monyet namanya Kak siapa ya, gue lupa namanya. Kak Akradani, nama cowoknya tuh Akradani. Dia tuh suka sama Kak Akradani dari zaman SMP. Tapi Akradani ini cuma nganggap Mira sebagai adik kecilnya aja gitu, nggak gimana-gimana sama Mira, karena kan Miranya juga masih SMP ya pada saat itu. Sampai akhirnya Mira ketemu lagi sama Akradani pas dia udah dewasa. Blok Galau ini gue belum baca bukunya. Kilogram ini salah satu novel yang gue suka banget. Tokoh utamanya bernama Aruna. Banyak orang bilang kalau Aruna itu cantik tapi gendut. Dia tuh punya sahabat, nama sahabatnya itu Raka. Nah, terus ada juga sepupu Aruna namanya Nada deh kalau nggak salah. Sepupu Aruna ya namanya Nada. Nah, Nada ini tiba-tiba pindah ke sekolah Aruna dan Nada jadi pusat perhatian. Jadi ya Raka yang tadinya sahabatan banget sama Aruna tiba-tiba teralihkan perhatiannya ke Nada gitu. Jadi Aruna kayak iri lah, akhirnya dia mencoba untuk diet, berbagai macam cara diet dia lakukan, dietnya ekstrim sampai Aruna sakit. Pokoknya tentang insecure lah ya istilahnya. Tentang, kalau kalian pernah baca Imperfect atau nonton Imperfect, bukunya sekilas kayak gitulah. Terus ada juga Antara Cinta dan Ridho Umi. Ini ada dua cerita di novel ini. Ada yang judulnya Umi dan ada juga yang judulnya Antara Cinta dan Ridho Umi. Kalau untuk gue sendiri, gue suka sama cerita pertamanya yaitu Umi. Kalau Antara Cinta dan Ridho Uminya gue lupa ceritanya kayak gimana. Moza Chico. Nah, Moza Chico ini gue lupa. Tokoh utamanya udah pasti Moza dan Chico. Dan yang gue inget, gue kurang suka sama si Moza Chico ini. Pas ada filmnya keluar pun gue sama sekali gak nonton. Film apa series sih waktu itu yang keluar? Gue gak tertarik untuk nonton karena gue kurang suka sama ceritanya. Ceylon juga gue lupa karena gue kurang suka sama ceritanya. Kalau Sahabat Dilarang Jatuh Cinta, sebenarnya ini gue suka sama novelnya, tapi karena gue baca buku ini udah lama banget, kayaknya udah pas SMP atau SMA, jadi gue lupa. Coba ya kita lihat tahun terbitnya tahun berapa sih. Tahun 2018 berarti pas gue SMA, dan gue lupa sama ceritanya. Nah, ini buku yang gue suka lagi, judulnya Catatan Hati Seorang Gadis, berisi kumpulan cerita dari para gadis yang mengalami getirnya kehidupan. Ada yang dibutakan oleh cinta, terjerumus ke dalam pergaulan bebas, seks bebas, terus juga dia hamil di luar nikah, atau merasa dirinya kurang menarik, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget permasalahan hidup yang dialami oleh para gadis-gadis yang ada di buku ini. Ini salah satu novel yang sangat berpengaruh untuk kehidupan gue, karena banyak banget pelajaran hidup yang bisa gue ambil dari para gadis yang diceritakan di novel ini. Ini gue nggak tahu ya baik atau buruk, karena setelah baca novel ini gue tuh jadi selektif banget dalam memilih teman. Gue tuh takut banget terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Jadi kayak ngerasa takut banget sama namanya pergaulan di hidup zaman sekarang ini. Selanjutnya gue punya Replace. Ini tuh tentang seorang adik yang kehidupannya tuh selalu ada di bawah bayang-bayang kakaknya. Jadi karena kehidupan kakaknya tuh nyaris sempurna. Dia cantik, menawan, karirnya bagus, pintar, pokoknya unggul lah deh kakaknya itu. Terus adiknya tuh suka sama satu cowok. Nah, tapi cowoknya itu malah suka sama kakaknya sampai mereka bertunangan. Gimana gak sakit tuh perasaan adiknya kan? Akhirnya dia berdoa supaya kakaknya lenyap dari bumi. Dan ternyata itu kejadian. Jadi besoknya kakaknya hilang gitu aja. Menurut gue ceritanya cukup seru dan menarik. Gue juga pernah review ini di TikTok gue, kalian bisa cari videonya di bawah ya, udah agak lama sih. Terus ada buku yang gue suka banget, judulnya Bidadari Bermata Bening, tentang perjalanan santriwati yang sangat inspiratif dan penuh pesan moral. Novel ini udah diangkat jadi web series yang main tuh Zoe Abbas dan juga Ari Irham. Selanjutnya gue punya buku Dahsyatnya Positive Vibes. Ini buku pengembangan diri untuk menjaga keseimbangan emosional dan mental, mengubah pola pikir negatif, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas hidup. Terusnya ada buku dari Serius Hijrah, judulnya 60 Cara Merayu Allah. Ini gue baca pas bulan puasa tapi belum selesai gue bacanya. Terus ada juga Mariposa. Nah, ini gue lumayan suka ya kalau sama Mariposa ya. Film dan novelnya cukup menarik untuk gue. Terus ada juga Pernikahan Wasiat yang menurut gue kurang suka, karena wasiatnya tuh kayak kesannya kepaksa banget gitu. Terus My Winter Tale, ini gue lupa sama ceritanya. Coba kita lihat ya. Kalau nggak salah ini latarnya di luar negeri gitu. Dan yang terakhir gue punya Comet Minor dari serial Bumi. Ini buku ke-7 dari serial Bumi. Gue baca buku ini tuh tahun lalu dan gue belum lanjut baca lagi serial Bumi karena nggak tahu kenapa gue tuh sempet jenuh gitu loh baca serial Bumi. Jadi gue belum lanjut baca lagi. Mungkin nanti kalau misalnya gue udah tertarik lagi nih mau baca serial Bumi, gue akan lanjut baca lagi.